Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ketemu lagi. Selamat datang di channel Maitri Harta di episode konten cast. Kali ini saya berkesempatan dapat bersama dengan dokter. Halo semuanya, nama saya Dokter Afif. Mantap, Dokter Afif nih, Dok. Iya. Dokter usia berapa? Saya 28 mas, jalan mas. Mantap. Udah nikah belum? Sudah, anak udah satu. Ada. Jadi tidak bisa teman-teman. Iya. Dokter ganteng nih, Pak. 28 tahun. 28. Anak satu. Anak satu. Cewek cowok dok? Cowok. Cowok, mantap. Usia? Usia 5 bulan. 5 bulan? Iya. Dokter lulusan mana? Kalau boleh tahu? Saya lulusan Universitas 11 Maret di Solo. Oh, Dokter Raisa, Dokter Yuke, Dokter Iqbal ya? Iya. Siap, mantap. Betul. Nah, Dok, di episode kali ini nih, saya namanya Konten Cast ngobrolin tentang kesehatan. Ada sesuatu yang menurut masih banyak, ya mungkin lah ya teman-teman di luar atau masyarakat, tentang angin duduk. Itu bisa tolong dibantu jelaskan dok, itu mitos atau gimana ya dok? Ya untuk semua sobat-sobat sekalian yang di rumah yang mendengarkan maupun yang menonton secara langsung, Mantap. Sebenarnya angin duduk itu di masyarakat ada, cuma persepsi masyarakatnya yang masih harus kita lurusin. Angin duduknya sendiri kita nggak bilang nggak ada, sebenarnya ada. Cuma istilahnya kalau di dunia kedokteran tuh seperti nyeri dada ya. Oh, nyeri dada. Yang sebenarnya kalau kemasukan ke orang, misalnya kan dibilang orang kemasukan tuh, saya kemasukan angin duduk kan, jadi istilahnya sensasinya bukan nyeri, makanya orang-orang jarang yang datang ke rumah sakit. Sensasinya lebih seperti ke orang yang dadanya seperti berat gitu, sesek, seperti ditimpa beban gitu, atau mungkin ada yang sensasinya aneh gitu. Jadi di dada rasanya kayak aneh, geli, mungkin ada gelinya, ada nyerinya, ada beratnya, ada gitu, ada yang rasanya pokoknya rasa yang ada di dada yang menimbulkan rasa tidak nyaman gitu. Ditindihin gitu, kayak ditindihin. Ya, seperti ditindih seperti itu. Gitu. Berarti itu bukan mitos ya? Itu setengah-setengah ya, gitu. Angin duduknya itu sebenarnya ada, tapi kalau disembuhin dengan kerokan juga nggak benar juga gitu. Sebenarnya angin duduk tuh jika dialami gitu oleh seseorang, baiknya sih langsung ke rumah sakit seperti itu. Dibawa ke IGD? Dibawa ke IGD aja gitu. Soalnya kan ketika angin duduk atau misalnya sampai ke nyeri dada atau rasa berat di dada, itu kan arah khasnya sih kalau di dunia kedokteran adalah ke penyakit jantung atau serangan jantung seperti itu. Oh, angin duduk tuh angin duduk tuh serangan jantung. Bisa seperti itu, tapi itu kan masih kita curigain kalau misalnya ada yang keluarga kita atau orang yang kita kenal seperti itu, makanya harus dibawa ke IGD. Nanti kita lakukan pengecekan juga sampai terbukti tegak bahwa itu adalah nyeri dada akibat jantung atau non jantung kayak gitu. Oke, terbukti tegak diagnosanya jantung atau enggak jantung. Itu biasanya pemeriksaannya apa dok yang dilakukan kalau misalkan ciri-cirinya itu orang yang kena angin duduk tuh gimana dok? Biasanya kan orang yang angin duduk yang sering saya dengar itu kan dadanya kerasa berat, ketimpa atau sesek, atau malah nyeri juga mungkin kan, yang biasa dipicu karena aktivitas gitu. Nah, aktivitas berat gitu. Nah, atau aktivitas sedang mungkin bisa juga kalau emang orang ada faktor risiko tinggi kan. Nah, habis itu dia maksudnya aktivitas terus tiba-tiba sesek. Nah, itu seseknya mungkin bisa hilang atau bisa jadi nggak hilang-hilang, makanya dia bisa sampai ke IGD karena mungkin takutnya dia kenapa-napa kan, atau mungkin ada orang yang jatuhnya kayak di pikirannya dia malah sakit mah doang, sakit mah biasa, soalnya ulu hati. Tapi kan ulu hati ya mas ya. Naik ke atas. Iya, kayak ulu hati gitu kan, orang kiranya mungkin mah atau apa, tapi kok nyerinya nggak hilang-hilang. Nah, itu juga bisa juga. Bentuk pemeriksaannya, bentuk cara penanganannya langsung bawa ke IGD aja. Iya, kalau dari kita sih anjurannya langsung dibawa ke IGD gitu, langsung biar diperiksa segala macamnya oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, nanti biar tegak nih apakah nyeri dada atau rasa
tidak nyaman di dadanya itu penyebab utamanya jantung atau non jantung kayak gitu. Nanti setelah itu akan dilakukan pemeriksaan kayak EKG gitu ya, Dok? Ada EKG, lab bisa juga, lab ada yang bisa mengarahkan ke sana, ada juga mungkin radiologi bisa juga gitu. Kalau pelengkap semuanya lah. Oke. Kalau untuk kayak cara mengobatinya dia tuh kalau misalkan belum tegak diagnosa nggak bisa ya, Dok ya? Nggak bisa, dan lagi pula kan misalnya EKG itu kan juga nggak nyampe 3 menit udah keluar juga kan hasilnya. Oh, langsung keluar hasilnya. EKG juga sensitif untuk melakukan pemeriksaan terhadap gangguan pada dada gitu ya, maksudnya rasa tidak nyaman di dada itu bisa ditegakin juga dengan EKG yang khas kayak gitu, itu sensitif juga. Terus kalau misalnya lab darah bisa juga, cuma tergantung durasi dia, misalnya dia udah dari minggu lalu ada beberapa lab darah yang nggak keluar muncul hasilnya gitu. Kalau misalnya radiologi mungkin cuma ngeliat jantungnya membesar atau enggak aja sih sebenarnya. Di ronsen tuh, oh ya kayak alaman bapak saya, dia kalau membesar berarti curiga itu ya, Dok? Curiga mungkin udah pernah kena gangguan pembuluh darah di jantungnya udah lama kayak gitu mungkin. Tersumbat gitu? Iya, sumbatannya cuma tapi mungkin udah lama gitu kan. Jadi baru ketahuan. Bapaknya nggak kenapa-napa tapi jantungnya fungsinya udah nggak oke kayak gitu. Dia napas udah mulai berat gitu. Napas udah mulai berat kayak gitu, arahnya ke jantung itu. Oke. Jadi alternatifnya jadi langsung kalau misalkan ada yang udah dokter bilang ciri-cirinya seperti itu, bawa ke IGD, nanti diperiksa, ditegakin diagnosanya. Kalau emang bener kena angin duduk itu akan diobatin, diterapi, dikonsulin ke dokter? Ya, yang pasti tergantung fasilitas kesehatannya. Kalau misalnya di tempat yang nggak terlalu lengkap, mungkin pengobatannya ada pengobatan awalnya, habis itu mungkin dirujuk. Nah, dirujuknya ke fasilitas mungkin yang bisa sampai pasang ring, atau mungkin ada yang bisa cuma pakai pasang obat-obatan gitu buat ngancurin sumbatannya itu. Pokoknya intinya jangan takut, langsung dibawa aja supaya penanganannya lebih cepat, lebih baik. Oke. Baiknya untuk baiknya kalau untuk usia-usia muda kayak kita gini, biar nggak kena angin duduk tuh, ada nggak sih, Dok, tipsnya, atau dia tuh bisa menimpa siapa aja? Enggak sih, pasti kan ada faktor risikonya ya, perokok, terus juga berat badannya nggak ideal, terus gitu. Iya, terus juga misalnya gaya hidupnya ya pokoknya nggak sehat, pola makannya lebih sering makan yang junk food, terus lemaknya juga lemak yang jahat kayak gitu. Istirahat pun kurang ngaruh, ngaruh juga. Itu faktor-faktor lainnya lah, pokoknya gaya hidup lah yang pertama itu yang harus diubah buat orang yang habis kena terus mungkin masih ada kesempatan kedua. Maksudnya setelah dia kena, dia mungkin dipasang ring terus dia membaik. Jangan tiba-tiba dia merokok lagi besoknya habis dia dipasang ring kan, atau mungkin diobatin kayak gitu. Olahraga ngaruh nggak, Dok? Olahraga perlu banget, tapi kalau misalnya dia udah pernah kena ya tentu nggak terlalu intensif ya. Kalau yang masih muda-muda ya boleh lah latihan kardio, itu mah nggak ada salahnya. Untuk ngeceknya itu yang saya pernah dengar tuh treadmill ya? Bagaimana? Iya, treadmill test itu bisa juga. Nah itu makanya kalau fasilitasnya lengkap kan dia bisa sampai treadmill test, stress test gitu. Nah kalau misalnya di kita paling yang sangat cepat dan mungkin hampir mayoritas gitu yang rumah sakit fasilitas ada pertama itu EKG sama radiologi palingnya. Radiologi ada, terus lab darahnya tuh sebenarnya ada yang sensitif juga buat mencurigai ngarah ke jantung ada gitu. Oke. Jadi itu dia tentang angin duduk. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa sedikit memberikan edukasi ya, Dok ya. Iya, sedikit lah. Jadi buat teman-teman, yuk kita gaya hidup sehat, pola makan yang diatur, istirahat yang cukup, olahraga juga gitu ya, Dok ya. Iya. Mantap. Dokter, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Mas Tri. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Mohon maaf jika banyak salah atau keliru dari apa yang sudah kita ucap. Mohon dimaafkan, kami hanya manusia
yang baiknya diambil, yang jeleknya tidak. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Trihartanto pamit, Dokter Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mantap.